Halo semuanya, jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan, nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan mereview film Halloween Kills, sequel dari film Halloween yang dirilis tahun 2018. Dan review kali ini adalah spoiler review. Halloween Kills disutradarai oleh David Gordon Green, sutradara yang sama dengan film Halloween 2018. Dia juga menulis screenplay-nya bersama Danny McBride. Film pertama Halloween di tahun 1978 menurut saya merupakan salah satu film horor terbaik yang pernah dibuat. Film ini film penting di dalam sejarah perfilman yang saya anggap film ini cukup sempurna untuk masa itu dan menginspirasi banyak film horor slasher. Karena kesuksesannya tentu saja membentuk sebuah franchise di mana sejak 1978 sampai sekarang banyak dibuat film tentang Mike Myers di mana hampir semua sequel dari franchise ini kebanyakan hasilnya sangat buruk dan tidak bisa menyamai kualitas film pertamanya, yaitu Halloween 1978. Tetapi pada akhirnya ada pengumuman bahwa akan ada trilogi film Halloween, di mana idenya adalah 3 film baru Halloween ini akan menyambung cerita dari Halloween pertama, yaitu Halloween 1978, di mana kembali menceritakan karakter Laurie Strode yang dimainkan oleh Jamie Lee Curtis dan tentu saja Michael Myers. Jadi mereka semacam tidak menganggap film-film Halloween lainnya yang dibuat setelah Halloween 1978. Saya sendiri sebagai pecinta film horor sangat menyukai arah yang ingin mereka tuju, karena saya mengira akhirnya kita akan mendapat akhir cerita yang pantas. Well, saya cukup kecewa dengan Halloween 2018. Karena saya merasa film ini tidak memberikan cerita tersebut, tetapi hanya sebagai film yang disiapkan untuk membuat sequel-sequel lainnya yang hanya digunakan untuk membuat uang lebih. Dan jangan salah paham, karena saya tidak mengatakan bahwa Halloween 2018 adalah film yang buruk, di mana sebenarnya cukup efektif di beberapa sisi. Nah, bagaimana dengan Halloween Kills sequelnya? Saya merasa film ini langkah mundur yang sangat besar. Menurut saya film ini sangat berantakan. Dan kalau dibandingkan dengan Halloween 2018, membuat film tersebut jadi terasa bagus. Ketika saya menonton film ini dengan teman-teman saya, mereka mengatakan, ya, apa sih yang diharapin dari film slasher? Atau, Vic, lu nggak ngerti gimana cara untuk enjoy film slasher? Ya, saya menyukai film-film horor dan kejam seperti slasher movie. Saya fans besar film-film Scream dan sequel-sequelnya. Walaupun saya merasa film Scream pertama tetap yang terbaik dibanding sequel-sequelnya. Saya bisa enjoy sebuah movie, walaupun saya tidak menganggap itu film yang hebat. Nah, saya tidak menyukai film Halloween Kills karena menurut saya film ini sangat berantakan. Ini film yang menurut saya tidak terbentuk tetapi mencoba untuk beberapa hal yang berbeda-beda. Oke, sekarang mari masuk ke alasan mengapa saya tidak menyukai film ini. Hal pertama, film ini seakan menjual bahwa ini akan menjadi konfrontasi final. Bahkan di trailernya juga dijual seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa akan ada film Halloween yang ketiga tahun depan. Jadi ide tentang Evil Dies Tonight yang berkali-kali disebutkan di film ini terasa seperti lelucon. Dan konsep tentang Evil is going to die tonight itu merupakan sesuatu yang palsu. Tetapi film ini memperlakukannya sebagai sesuatu yang serius. Seakan tidak mempedulikan janjinya bahkan sebelum film ini dimulai. Karena seperti yang saya katakan, kita tahu akan ada film Halloween lanjutannya tahun depan yang berjudul Halloween Ends. Bahkan saya sudah bisa menebak bahwa film berikutnya akan sekali lagi men-set tentang konfrontasi antara Laurie Strode dengan Michael Myers. Dan karena itu, di film ini seakan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan karakter Laurie Strode karena sepanjang film ini, karakter ini seakan dikesampingkan. Jadi dengan dirilisnya film ketiga tahun depan, 3 film Halloween berturut dipasarkan sebagai This Ends Tonight. Dan jujur untuk film sequelnya tahun depan, saya jadi tidak tahu apakah akan benar-benar berakhir. Di film ini kita akan mendapatkan scene-scene kejam tentang pembunuhan, yang menurut saya tidak apa-apa sih, karena cukup bekerja dengan baik. Tetapi kita juga mendapat tentang bahayanya kekerasan massa, di mana saya merasa kurang begitu berhubungan. Kita juga mendapatkan banyak karakter-karakter dari film sebelumnya yang ingin membentuk sebuah koneksi dengan Mike Myers, di mana kita harus flashback ke film Halloween 1978 atau film Halloween lainnya. Di mana lucunya dan terasa ironis adalah kalau kita lihat film Halloween 2018,
Idenya adalah tidak mau menganggap film-film lainnya setelah Halloween 1978 dan hanya fokus ke Mike Myers dan Laurie Strode. Dan di Halloween Kills justru membawa banyak karakter-karakter dari film Halloween yang lalu dan juga membentuk cerita background yang berbeda. Jadi terasa sekarang mereka membangun sebuah cerita baru tentang kota ini dan warganya yang dari saya ini tidak bekerja dengan baik. Karena di film Halloween 2018 dibuat cerita yang lebih kecil dan lebih pribadi. Jadi di film ini kita akan mendapatkan karakter Tommy Doyle yang kembali, tetapi tidak dimainkan oleh Paul Rudd. Di sini dia digambarkan Tommy Doyle yang dewasa dan diperankan oleh Anthony Michael Hall. Dan di film ini dia berkata, "This ends tonight" sekitar 97 kali kalau nggak salah. Lindsay Wallace is back. Dia diperankan kembali oleh aktris Kyle Richards. Apakah Anda masih mengingat suster di mobil di awal film Halloween 1978? Yes, namanya Marion Chambers dan dia juga kembali dan tetap diperankan oleh Nancy Stevens. Kita mendapatkan sheriff yang sama, yang diperankan oleh Lee Brackett, juga Looney si tukang bully. Well, kelihatannya tidak ada yang merasakan trauma dengan kejadian pembunuhan yang menyeramkan 4 tahun yang lalu. Dan mereka semua masih tinggal di kota yang sama. Dan bahkan, kita melihat beberapa karakter bahkan kembali ke kota ini. Dan tentu seperti film-film slasher lainnya, kita juga akan mendapat karakter-karakter baru yang bodoh luar biasa yang cuma tinggal tunggu dibunuh saja di film ini. Tentu saja saya mengerti bahwa ini tipikal film sequel slasher di mana kita diperkenalkan dengan karakter-karakter baru dan tugasnya hanya untuk mati dibunuh saja. Jadi di film ini dimulai dengan akhir dari film Halloween 2018 di mana rumah Laurie terbakar dan kita akan melihat Michael selamat dari api. Dan dia tiba-tiba menjadi John Wick dan membunuh para pemadam kebakaran. Dia John Wickin semua orang di sekitar dia. Dia penggal, iris, tusuk. Dan kalau saya ada di sana, saya akan langsung masuk ke mobil dan kabur. Tetapi kelihatannya tidak ada yang berpikir ke arah sana. Dan setelah mereka melihat Mike Myers membunuh 5-6 orang, mereka masih mencoba melawan Mike Myers 1 lawan 1. Saya merasa belakangan banyak film Hollywood yang membawa karakter-karakter lama untuk kembali muncul di film baru. Tetapi karakter-karakter yang kita sayangi dan peduli ditunjukkan mempunyai kehidupan yang menderita. Contohnya seperti film Star Wars, Terminator, dan lain-lain. Nah, sama dengan film Halloween Kills, di mana banyak karakter yang kembali lagi dan diceritakan selama ini hidup mereka menderita dan mereka membenci segala hal. Saya tidak bilang bahwa mereka harus dibuat bahagia, tapi seakan-akan ini dijadikan tren oleh Hollywood hanya untuk melanjutkan cerita film-film terdahulu. Jadi walaupun banyak sekali karakter yang kembali di film ini, mungkin kita akan berpikir, come on, setidaknya ada satu yang jalani hidup bahagia kan? Well, nope. Nggak ada. Semuanya menderita dan nggak ada yang bahagia. Oke, balik lagi ke film. Kita akan melihat bagaimana dia membunuh orang-orang di sekitar dengan kejam, seperti menusuk berkali-kali dengan pisau dan menusuk dengan tabung ke leher. Cukup terasa berlebihan. Saya juga ingin membahas tentang salah satu rumah sakit terburuk yang pernah saya lihat. Pertama-tama bisa dibilang tidak ada staf keamanan. Banyak massa yang ingin mengambil alih tempat ini. Dan ada seorang pasien yang cedera parah tetapi memegang pisau jagal yang besar, di mana susternya tidak peduli dan juga membiarkan tiap orang masuk ke sana kemari dengan penuh darah di bajunya. Saya saranin kalau mau berobat, jangan pilih rumah sakit ini, teman-teman. Dan yang paling bikin saya geleng-geleng kepala adalah kamar mayatnya yang tidak terletak di basement. Dan kamar mayatnya ada jendela kaca yang besar, di mana orang bisa saja melihat ke dalam ruangan tersebut, di mana mereka meninggalkan mayat-mayat tersebut dengan terlihat. Ya, setidaknya ditutupin kek. Saya tahu sudah mati, tapi bisa kasih sedikit privacy ke orang-orang itu. Dan ngomong-ngomong soal rumah sakit, di film ini kita hanya akan melihat karakter Jamie Lee Curtis yang menurut saya berperan dengan baik sekali di Halloween 2018. Tetapi di film ini, karakter Laurie Strode terasa benar-benar tidak berguna. Seperti tidak ada fungsinya di film ini. Dan tentu saja, karena menurut saya mereka mempersiapkan film ketiganya untuk menjadi konfrontasi final dan mungkin mereka merasa tidak bisa melakukannya di film kedua ini. Jadi terasa seperti, taruh aja lah dia di rumah sakit dan nanti kita pikirkan dia mau ngapain untuk di film-film berikutnya. Saya benar-benar merasa penulisan yang malas. Benar-benar terasa mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan karakter ini.
Dan bukan hanya soal karakter Laurie, tapi juga keseluruhan cerita di film ini yang juga fokusnya berantakan. Di mana ada bagian warga masa yang ingin main hakim sendiri, di mana saya merasa si pembuat film mengetahui bahwa akan mengakhiri ceritanya di film ketiga. Tapi dia tidak tahu apa yang harus ditaruhnya di film kedua, dan semacam, oke, taruh aja soal masa yang main hakim sendiri. Di mana kita melihat mereka mengejar pria tidak bersalah di sekitar 10-15 menit dan, durasi itu bisa membawa kita ke bagian akhir dari film ini. Di mana ketiga akhir film ini juga menunjukkan betapa banyaknya orang-orang bodoh yang sangat-sangat bodoh. Gak heranlah kota ini dikutuk. Well, oke, singkat cerita. Kita akan melihat Michael Myers ditusuk garpu rumput oleh Karen, putri dari Laurie. Dan dia berusaha menjebaknya dengan mengambil topeng dari Michael. Di mana dia harus bertemu dengan orang-orang yang memburunya sepanjang malam. Dia dikeroyok, ditembak 6 kali, ditusuk dari belakang. Tetapi di mana Michael menjadi supernatural karena dia ternyata bisa selamat. Dan sekali lagi dia menjadi John Wick dan membunuh semua massa termasuk Tommy Doyle. Jadi bahaya sesungguhnya mungkin saja ketakutan yang dibuat oleh Michael Myers, tetapi sekarang sepertinya bahaya utama adalah Michael Myers itu sendiri yang terlihat supernatural. Dan dia juga membunuh Karen, dan dia berdiri melihat dari jendela dan, well, sampai jumpa tahun depan, film berakhir. Jadi ya, saya tahu ada banyak tipe film horor. Apabila ingin membuat film darah bermuceratan di mana-mana, oke, itu keren. Saya suka beberapa film seperti itu. Dan kalau ingin membuat tentang legenda kota ini, Haddonfield, itu juga boleh. Atau ingin membuat tentang seramnya masa main hakim sendiri, itu juga bisa menarik. Terasa aneh tapi bisa saja menarik. Tetapi sayangnya, Halloween Kills ingin semuanya. Dan semua hal itu terasa saling bertentangan dan kalian akan merasa film ini cukup berantakan. Di mana film ini seakan mencoba menggabungkan banyak hal. Ya, saya hanya berharap sebagai fans film Halloween original, yaitu Halloween 1978, saya berharap film ketiga tahun depan akan mendapatkan kesimpulan cerita yang memuaskan. Mungkin saja kita mendapatkan showdown yang hebat antara Michael dan Laurie seperti di Halloween 2018. Nah teman-teman, dengan ini mari kita masuk ke skor untuk film ini. Dari kami Movieholic memberikan skor 4. Halloween Kills. Apakah teman-teman sudah menontonnya? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Dan silahkan cek video review kami lainnya. Dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.